mengenal akan diri kita ini. Maka supaya kita bisa mengenal Allah dan mengenal sempurna itu, maka di situ Allah menceritakan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rufa. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku yang batin tuh. Segala yang ada, segala yang wujud itu terbitnya dari aku. Aku hakikat segala yang ada. Karena Allah itu hakikat segala yang ada, maka dia mengatakan dirinya itulah perbendaharaan yang tersembunyi. Itu maksudnya tuh. Wa ahbabtu an wa'rofa. Lalu aku ingin dikenal. Nah, siapa aku sebenarnya? Karena aku ingin dikenal, kata Allah. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu supaya sesuatu yang aku jadikan dari diriku sendiri, bukan di luar dirinya. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri supaya dia bisa mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Aku yang menjadi rahasia dirinya, kata Allah. Inilah bahasa kias yang saya antarkan tadi. Yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Maka awal pertama kali yang dijadikan mula-mula, sebelum adanya langit dan bumi, aras, lu, kursi dan mahfuz, belum ada surga dan neraka, yang pertama kali, yang awal mula pertama diciptakan dan dijadikan Allah, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Oh dia, zahir dia, Nur Muhammad. Itu maksudnya khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat, untuk menyaksikan dan untuk mengenal diriku. Kalaulah Nur Muhammad diciptakan dan dijadikan Allah untuk mengenal dan melihatkan dirinya, maka Nur Muhammad inilah sebagai cermin untuk memandang dirinya di luar dirinya. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Kalau Allah melihat dirinya di luar dirinya, maka di luar dirinya itu yang disebut namanya dengan cermin, dan cermin itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya kezohiran akan dirinya. Maka dari batin lalu menjadi zohir. Itu maksudnya tuh, ha. Yang batin itu zohir dia. Di situ Ustaz gunakan dengan bahasa kias. Untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir. Nah, sekarang ibu-ibu menjawabnya. Kenapa untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir, ibu-ibu? Anis dulu. Halo Anis, sehat? Kakinya udah bisa dibawa ke majelis kedua-duanya? Nah. Kenapa sebabnya untuk melihat yang batin, Nis, mesti lihatnya kepada yang zohir? Apa sebabnya? Yang zohir menunjukkan yang batin. Coba patrikan lagi ke dalam. Kalaulah yang zohir ini menunjukkan yang batin, lalu siapa sebenarnya yang zohir ini? Patrikan ke dalam nih, ha. Jangan nggak ada cerita Allah tadi. Kita cerita batin dengan zohir aja baru. Kalaulah yang zohir menunjukkan yang batin, coba patrikan ke dalam diri. Mana Dewi? Le dengar kata Ustaz. Alai. Kalau dengar coba jawab. Karena yang sebenarnya yang zahir itu sebenarnya yang batin. Itu dia maksudnya. Kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, patrikan dalam hati. Yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin. Sekarang kita beri namanya. Lihat, kita beri nama. Yang batin inilah yang bernama dengan Allah. Yang zohir inilah yang bernama dengan Muhammad.
Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah, melihat Allah, memandang kepada Muhammad? Karena Muhammad inilah kenyataan daripada Allah. Baru dipatrikan. Kalaulah Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah tuh. Itu maknanya tuh. Dari batin, lalu dia zohir. Yang batin tuh yang zohir. Az-zohirnya yang batin itu disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah rupaku. Nur Muhammad itu wujudku. Nur Muhammad itu cerminku, tempat memandang akan wujud dan rupaku sendiri. Itu maknanya secara kias. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, Ustaz. Bukan. Belum ada cerita Muhammad bin Abdullah lagi, Pak. Bentar nanti Ustaz antarkan ke sana. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Muhammad itu cerminku. Muhammad itu tempat memandang wujud rupaku. Muhammad itu kezohiran aku. Maknanya, zohirnya aku, ya kata Allah tadi, ya batin, zohirnya aku nyata pada Muhammad, dan batinnya Muhammad itu nyata pula pada diriku. Rahasia Muhammad itu aku, rahasia aku itu ada pada Muhammad. Kenapa rahasia aku ada pada Muhammad, rahasia Muhammad ada pada aku? Karena Muhammad itu adalah wujud kenyataan untuk memandang diriku. Dan aku yang sebenar-benarnya itu. Diriku yang bernama Allah, wujud diriku yang bernama Nur Muhammad. Esa, Bapak Ibu. Makanya, untuk memandang dirinya, lihatlah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya. Karena dia cuma yang ahad. Nah, lihat. Ya, dia yang ahad. Ahad ini apa artinya, Bapak Ibu? Ahad ini Esa. Tunggal. Apa lagi? Apa maksud Esa dan Tunggal itu, Daniel? Satu tiada duanya. Kalau satu tentu tidak ada duanya nih ya. Berarti hanya dia satu-satunya. Karena tidak ada duanya. Hanya dia satu-satunya. Ya. Kalau hanya dia satu-satunya, tidak ada duanya, nggak ada diri yang lain. Maka ketika Allah itu memandang dirinya di depan cermin, maka diri siapa yang terlihat di dalam cermin itu? Diri Allah. Apa sebabnya diri Allah yang terpandang dan terlihat di dalam cermin itu? Karena dia yang bercermin. Contoh.